Yang pada intinya mah atau radang lambung ini, kalau secara literatur yang kita dapatkan, atau tukak lambung adalah gejala penyakit atau gastritis ya, yang menyerang lambung dikarenakan terjadinya luka atau terjadinya peradangan yang terjadi pada lambung. Hal ini hingga mengakibatkan sakit, mules, perih di perut, yang mana secara garis besar penyakit gastritis atau mah ini dibagi menjadi dua jenis, yakni gastritis atau mah akut dan mah kronis atau gastritis kronis. Di mana penyakit mah akut ini adalah inflamasi atau reaksi tubuh terhadap mikroorganisme dan benda-benda asing yang ditandai oleh panasnya perut, bengkak, nyeri, dan gangguan-gangguan fungsi organ tubuh. Akut dari lambung, dan biasanya terbatas hanya pada mukosa, dan penyakit mah akut ini dapat terjadi tanpa diketahui penyebabnya. Yang kedua adalah yang kronis, di mana lambung penderita penyakit mah ini yang kronis mungkin mengalami inflamasi juga. Ya. Secara kronis dari tipe gangguan tertentu yang menyebabkan gastritis atau mah dari tipe yang spesifik, yaitu gastritis kronis. Dan jenis penyakit mah yang dilihat ini berdasarkan tingkat keparahan, maka biasanya dibedakan menjadi ada mah ringan, ada mah dimana mah ringan ini tergolong tahap ringan, dimana biasanya setiap orang yang sudah berada di tahap ini, jika dilakukan pemeriksaan akan terlihat asam lambungnya berlebih di bagian dinding-dinding lambungnya. Atau mah sedang, yang mana pada tahap ini sudah menyebabkan nyeri, sakit, mual yang menyakitkan di perut, mual dengan menyakitkan di perut. Kemudian mah kronis yang berikutnya, yang mana hal ini sudah parah intensitasnya dibandingkan dengan mah biasa tadi. Kemudian yang berikutnya lebih parah lagi adalah kanker lambung yang terjadi akibat mikroorganisme yang merugikan, ya. Dan penyebabnya bisa dikarenakan penderita makan secara tidak teratur, atau terdapat mikroorganisme yang merugikan, atau mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau terjadi dikarenakan sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol sehingga terjadi panas pada perut, pola tidur yang tidak beraturan, stres yang berkelanjutan, dan juga bisa terjadi apabila penderita telat makan. Kemudian sewaktu makan si penderita mah ini makan dengan porsi yang terlalu banyak, hingga terjadilah gejala-gejala tadi. Dan bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut berbahaya sekali dan bisa menyebabkan kematian. Dan gejala-gejala yang tampak biasanya adalah sakit saat buang air besar, mual dan muntah, sering merasa lapar, perut kembung, nyeri yang terasa perih pada perut dan dada, sering bersendawa. Selain itu, penyakit ini dipercaya memiliki beberapa jenis minuman dan makanan yang kurang baik dikonsumsi. Ada yang menyatakan demikian. Ya. Di antaranya, berdasarkan literatur disebutkan minuman yang merangsang pengeluaran asam lambung, di antaranya kopi, anggur putih, sari buah, kemudian sirup, susu, kemudian makanan yang sangat asam, pedas seperti cuka, cabai, merica, yang mana makanan tersebut merusak dinding lambung, dan makanan yang sulit dicerna sehingga memperlambat pengosongan lambung, karena ini dapat menyebabkan peningkatan ketegangan dalam lambung, seperti makan makanan yang berlemak, kue, tar, coklat, keju, kemudian makanan yang melemahkan kelep kerongkongan bawah sehingga menyebabkan cairan lambung dapat naik ke kerongkongan, seperti alkohol, coklat, makanan tinggi lemak dan gorengan. Yang lainnya juga makanan minuman yang banyak mengandung gas, soft drink, terlalu banyak serat, antara lain seperti sawi, kol, nangka, pisang ambon, durian, kemudian buah kedondong, dan buah-buah yang dikeringkan, serta minuman yang mengandung banyak gas, minuman bersoda. Selain itu, kegiatan yang dapat meningkatkan gas dalam lambung juga harus dihindari, seperti makan permen,
bermain karet, merokok. Ya. Tetapi ini semua masih butuh rujukan penelitian. Adapun secara klasik, setelah kita melihat literatur yang ada dari berbagai literatur yang disebutkan oleh para ahli, kemudian kami merangkum, kami mengadakan penelitian untuk melakukan pemetaan, yaitu pemolaan. Dibikinlah sebuah pola penyakit. Ini masuk kepada pola apa penyakit mah tersebut. Kami mendapati dua juga, yakni mah akut dan mah kronis. Kemudian saya lakukan pemolaan atau pemetaan, maka saya mendapati pada mah akut ini ada 4 pola yang kita dapatkan. Yang pertama adalah berdasarkan keluhan tadi, yang pertama adalah pola dingin dan pola lembab. Di mana pola dingin lembab ini secara umum kalau dalam kesehatan klasik, gejalanya nyeri perut dan bergolak, kurangnya keringat pada cuaca yang panas, serangan akut muntah dan diare. Pada perempuan terjadi keputihan dengan bau yang amis, rasa dingin pada perut bagian bawah dan alat genital atau alat-alat kemaluan, batuk yang ketika membatukkan ludah itu suaranya rendah, diare dengan mengeluarkan feses yang lunak, ini gejala tanda-tandanya, dengan bau yang tidak sedap atau adanya ludah yang dengan mudah dibatukkan. Ada ludah tapi dengan mudah dikeluarkan dengan batuk. Kemudian terjadi pembengkakan pada tangan dan kaki, sakit kepala, sulit bergerak, nyeri pada bagian tubuh, nyeri persendian, uri yang sedikit dan sakit pada perut. Kemudian sedikit bening, kemudian sakit pada perut. Ini masuk kategori tanda-tanda pola penyakit dingin lembab yang terdapat, keluhan yang terdapat atau tanda-tanda dan gejala manifestasi, gejala maupun tanda yang tampak pada penderita penyakit mah. Yang kedua adalah penyakit mah yang kita kategorikan pada pola penyakit panas musim panas dan kelembapan, yang mana gejalanya rasa kenyang pada perut, begah, tidak mau menerima makanan, rasa terbakar pada anusnya panas, tidak nyaman di dada, sesak, dada, gasnya naik sampai ke dada. Kemudian diare, demam, mengejan saat defekasi atau saat proses pengeluaran buang air besar. Kemudian kurang selera makan, berkeringat karena cuaca yang panas atau dikarenakan mengenakan kain yang hangat. Urinya terkadang memerah, serangan tiba-tiba muntah atau diare, haus, muntah dengan partikel yang mengandung asam atau rasanya asam, kemudian fesesnya, kotorannya kuning dan cair. Ya, maka ini masuk kategori pola keluhan mah yang masuk kategori pola penyakit panas musim panas dan kelembapan. Di mana yang pertama, makanan obat yang cocok manakala dingin lembab yang menyebabkan mah, pola penyakit dingin lembab yang menyebabkan mah, maka makanan obat yang cocok di antaranya ada adas atau jahe, jahe segar tentunya, kemudian ikan gurame, seledri, kulit ubur-ubur atau rebung, kemudian benih kedelai. Ada poin yang kedua, mah yang disebabkan pola penyakit panas musim panas dan lembab, maka bisa diobati dengan pisang rebung, makanan obatnya. Pisang, rebung, misalnya pisang kepok, kemudian rebung, seledri, putih telur ayam kampung, kepiting, mentimun, kemudian daun pepermin, ikan gurame, ya, kemudian kedelai atau benih kedelai atau biasa toge dari kedelai bisa. Kemudian yang ketiga adalah mah yang disebabkan karena pola penyakit pencernaan perut yang kurang baik, yang mana gejalanya nyeri perut atau pembengkakan dan membaik setelah buang air besar. Ketika menelan makanan terasa asam, dan ketika sendawa nafasnya tak sedap, atau sering sendawa dengan kurang selera makan, buang air besarnya berair dan sedikit, susah tidur, nafasnya asam tak sedap, sakit perut, BAB-nya baunya sangat tidak sedap, ketika muntah terkadang disertai dengan diare terus menerus, muntah dengan makanan yang rasanya asam dan baunya tak sedap, dan menyukai makanan-makanan yang dingin. Maka
pola penyakit yang demikian, kalau mah kemudian kita kategorikan, kita kelompokkan pada pola penyakit pencernaan atau lambung yang kurang baik, atau perut besar maksudnya, maidah perut besar, atau yang kurang baik, yakni makanannya anggur, nangka, teh dan tomat. Sebaliknya kalau yang keempat, yakni manakala terjadi mah yang dikelompokkan pada pola penyakit disebabkan oleh pola penyakit astenia haroroh, lemahnya panas pada limpa dan lambung atau limpa dan perut, dengan gejala nyeri perut, urin bening, tangan dan kaki dingin, diare dan muntah yang muncul sering, kelelahan, cegukan dengan suara yang rendah, menyukai kehangatan, dan suka dengan dipijat, perutnya dipijat, enak. Dan nyeri yang memburuk saat kelelahan, nyeri yang memburuk ketika lapar, dan ketika istirahat membaik. Lelah memburuk, istirahat membaik. Lapar memburuk, makan membaik. Raut wajahnya pucat, keringatnya dingin, dan kaki tangan dingin, kurang selera makan, nafasnya pendek, perutnya sakit, kadang bergolak, dan muntah makanan yang tidak tercerna, kembung di perut. Maka biasanya makanan yang bagus adalah sirip ikan hiu, adas, lada hitam, lada putih, daging kambing. Karena ini dikarenakan kekurangan panas. Ikan gurame, bawang putih ataupun daging sapi. Ini yang akut. Ini yang kedua yang kronis. Adapun yang kronis kami kelompokkan menjadi 5. Ya. Yang pertama adalah mah dikarenakan pola penyakit pencernaan lambung yang kurang baik. Yang gejalanya nyeri perut, bengkak, yang membaik setelah buang air besar. Perutnya nyeri, kemudian terasa bengkak, kemudian setelah buang air besar membaik. Ketika menelan rasanya asam, sendawanya, nafasnya tak sedap, sendawa dengan kurang selera nafsu makan. Ya, kemudian juga muntah, diare, menyukai minuman yang dingin. Maka makanan yang bagus adalah anggur, nangka, teh dan tomat. Adapun yang kedua adalah mah dikarenakan pola penyakit energi hati yang menyinggung lambung atau menyinggung perut besar, dengan gejala perut bergejolak, sendawa, tidak nyaman pada dada, gasnya naik, segukan, buang air besar tidak teratur, nyeri di bagian dalam perut, nyeri yang berpindah antara kedua sisi iga kanan dan iga kiri, berpindah-pindah, sakit perut yang memburuk. Jika terjadi gangguan emosional, itu memburuk sakitnya. Kemudian muntah asam atau darah. Maka makanan yang baik adalah ikan gurame, seledri, kemudian jagung, gula coklat atau gula aren, kemudian jeruk manis, kacang, kurma merah dan kurma hitam ataupun jamur putih. Adapun yang ketiga, mah dikarenakan pola penyakit astenia rutubah lambung, kekurangan cairan atau kekurangan kelembapan pada lambung, dengan keluhan rasa terbakar di perut, sembelit, batuk kering, bibir kering, rasa kering di mulut, dan selalu ingin meminum minuman yang dingin. Terjadi dispagia atau sulit menelan, atau ketika menelan makanan sulit, cegukan, rasa panas di tangan dan kaki, pencernaan tidak baik, susah tidur, demam periodik tetapi ringan dan tidak turun naik, dan demam rendah, tidak ada selera makan, jantungnya berdebar, perutnya sakit. Ya, yang manakala terjadi perut kosong, belum makan, maka tambah sakit. Kemudian terkadang muntah sampai kepada muntah darah. Maka makanan yang bagus, diantaranya adalah daun ginseng, alfalfa, sarang burung walet, ya, keju, kacang merah, asparagus, telur ayam, sotong. Bagus pula bebek, telur bebek, jamur putih, tiram, dan royal jelly. Ini bagus pada penderita mah yang demikian. Ya, kemudian yang terakhir, ya, yang keempat, mah dikarenakan pola penyakit kekurangan panas pada limpa dan lambung. Ya. Adapun yang kelima adalah mah dikarenakan pola penyakit pembekuan darah pada lambung, yang mana gejalanya merasa kosong,
Perutnya sakit, nyeri yang memburuk manakala dipijat. Justru yang tadi ada yang dipijat enak, ini dipijat nyeri. Di dalam perut seperti tusuk-tusuk dikarenakan adanya pembekuan darah. Nyeri bagian dalam perut. Dan tidak suka dipijat. Menghindari tekanan. Daerahnya, letak sakitnya menetap, tidak berpindah. Terkadang bisa muntah darah. Makanan obat yang bagus adalah diantaranya kunyit, gula aren, terong atau sayurnya, kedelai hitam, kepiting, kemudian bulir padi. Ya, kemudian bulir padi yang digiling, kemudian pepaya. Ini bagus buat penderita mah yang akut, mah yang kronis dengan penyebab pola penyakit bekuan darah pada lambung. Ini pengelompokan yang kami lakukan. Kami lakukan penelitian dilakukan oleh kami. Ya. Kemudian bahwasanya permasalahan pada perut maka tidak lepas pada makanan, di mana perut besar, maidah atau perut besar ini terkadang kita tidak memiliki pemikiran bagaimana mengatur makanan tersebut. Ya, bagaimana mengatur makanan tersebut. Karena orang hari ini kecenderungannya adalah memilih hal-hal yang paling mudah. Selama itu halal, kenapa tidak? Ya, sekali-sekali kan boleh. Sekali-sekalinya itu berapa kali? Kadang-kadang untuk membela diri kita akan mencari dalilnya. Bahwasanya bukankah dulu ada sahabat juga yang minum susu sampai kekenyangan. Seumur hidup berapa kali? Ya, sementara kita berapa kali? Terkadang kita membela diri dengan hal yang demikian. Padahal sahabat Abu Hurairah orang yang minum susu berapa kali? Minum susu sampai kenyang. Dalam seumur hidupnya. Kita berapa kali? Ya. Kita hampir tiap hari tidak pernah mengerti sepertiga makanan untuk diisi perut adalah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Bahkan kita tidak pernah mengerti. Yang kita mengerti adalah makan dan makan. Batas kebanyakan pun kita tidak mengerti. Kalau sudah sakit, kegendutan, perut buncit, ya baru, oh iya, saya kebanyakan. Terpaksa. Apanya yang terpaksa? Ya, wajarlah kalau kemudian dikatakan, ya memang perut rumah penyakit bukan sabda Nabi SAW, bahkan tapi perkataan Haris bin Kalada. Maksudnya perut adalah rumah penyakit. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Disebutkan oleh para ulama. Disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih. Walaupun ini perkataan bukan perkataan Nabi SAW. Ya. Orang dulu bagaimana mereka menahan makanan tidak terlalu banyak, dan orang hari ini, dan Nabi SAW mengajarkan makanan menjadi obat. Sebenarnya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah Ma'ad bahwasanya menjadikan makanan itu obat, sebagai obat. Hal demikian dilakukan dikarenakan pola makan mereka, orang-orang dahulu sebelum kita itu kehidupan mereka sangat zuhud, wara, dan mereka tidak berlebihan dalam makanan, dan benar-benar tidak berlebihan, nggak kayak kita. Nggak kayak kita. Dalam keadaan tidak berlebihnya pun berlebih. Di rumah saya makannya tidak berlebih, itu udah berlebih. Sekali-sekali kalau bertamu, lebih parah lagi. Di rumah kita saja, kita udah berlebih. Dan itu tidak kita sadari yang seperti itu. Ya, kalau kemudian kadang-kadang kemudian kita membela diri, bukankah ini sesuatu yang halal? Betul, kan? Tapi ketika inilah yang menyebabkan kaum muslimin pada sakit, dikarenakan banyaknya makanan yang mereka tidak hindari. Ingat bahwasanya pola hidup kita itu mencerminkan diri kita. Ya, terkadang kita mengatakan diri kita Ahlussunnah, yang mana yang kita kerjakan, pola hidup mana yang kita
contoh dari pendahulu kita. Ibadahnya kita jauh, akhlaknya kita jauh, adabnya kita jauh, pola hidupnya kita jauh. Ya. Maka hari ini kemudian ketika kondisinya tidak seperti yang dulu, ya wajar. Orang dulu pada sehat-sehat, orang sekarang pada sakit-sakit. Ya. Padahal sama-sama Qur'annya, sama-sama hadisnya, sama ulamanya. Tapi pendahulu kita mengalami kesehatan yang maksimal, sementara kita mengalami keterpurukan dan menyedihkan sekali. Ya, maka pola tidur yang bagus, pola pikir yang bagus, sehat. Seorang hendaknya memakan sesuai dengan kebutuhannya, tidak perlu membela diri, ya, tidak perlu mencari dalil, kemudian ini tidak ada masalah. Makanya banyak sekali kadang-kadang orang yang, saya darah tinggi, nggak apa-apa saya makan ini makan itu, silahkan. Kalau ada apa-apa silahkan rasain sendiri. Toh orang-orang yang demikian, dia akan teriak-teriak sendiri, saya sakit ini, saya sakit itu. Ya, maka perhatikanlah kekhawatiran, kecemasan juga menyebabkan. Ya, maka ukuran makanan itulah. Kalau ada orang yang mengatakan kemudian sekali-sekali tidak masalah, kita bertanya kepada mereka, berapa kali Anda tidak kenyang? Sementara orang-orang dahulu kadang-kadang 40 hari, ada yang 4 bulan tidak pernah merasakan kenyang. Berapa kali Anda tidak pernah kenyang? Ya, bahkan kita terlanjur menumpuk makanan yang terlalu berlebih. Na'udzubillah. Penyakit ini disebabkan oleh diri kita sendiri. Terkadang kita mau, ini ujian. Sungguh diri kita sendiri yang menganiaya tubuh kita ini. Ya, hingga dampaknya kita rasakan sendiri. Kembalilah kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ya, untuk pola penyakit yang ini. Karena penyakit ini berkaitan memakan makanan sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit. Dan tapi paling tidak saya memberikan nasihat pada diri saya dan antum sekalian, ingatlah bahwasanya kaum muslimin itu makan dengan satu usus. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan kaum orang kafir makan dengan 7 usus. Ada pun tafsir hadisnya silakan tanyakan kepada para ustadz yang lebih faham. Ya. Dan tentunya walaupun Al-Imam Al-Albani menghasankan hadis yang perut itu isinya wadah yang lebih buruk. Jadi anak Adam itu adalah perut dan isinya sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat air. Kabarnya ada yang mendhaifkan dan sebagainya. Paling tidak kita memberikan nasihat. Orang kafir makan dengan 7 usus dan kita makan dengan 1 usus. Maka silahkan fahami hal ini dan tanyakan kepada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Yang jelas kita beda dengan orang-orang kafir. Tujuan hidup kita juga beda. Ya, maka saya tetap meyakini bahwasanya berpantang itu sesuatu yang bagus. Berpantang itu sesuatu yang bagus. Sebagaimana Nabi juga mengajarkan, tidak semuanya harus kita makan. Dan betul, sekali-sekali tidak ada masalah. Kita memakan makanan, nggak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah. Sekali-sekali. Tapi cobalah kita bercermin. Betulkah itu sekali-sekali? Yang sering kita katakan. Udah nggak apa-apa lah sekali-sekali. Betulkah? Jujur, bicara dari hati nurani yang luhur, disampaikan dengan tulus ikhlas. Betulkah itu sekali-sekali? Atau ke yang kesekian kali? Karena setiap hari belum pernah sekalipun antum makan makanan yang sehat. Makan makanan yang tidak kenyang. Yang tidak kenyang berlebih maksudnya. Ya, kenyang cukup, gak ada masalah. Wajar lah kita mau makan itu sampai kenyang, wajar. Tetapi tidak berlebihan dalam kenyang. Terkadang seseorang makan kenyang, kemudian masih ditambah lagi buah lah, kue lah, minuman lah. Makan sudah kenyang, ditambah dengan minuman sudah kenyang. Lebih dari kenyang. Kelebihan dari kenyang. Ya. Dan perut tidak kuat. Perut tidak kuat. Bisa mengakibatkan bengkak perutnya, buncit, kegemukan. Baru setelah buncit baru diet ya. Diet dong. Kemudian diet berpantang. Ya diet itu alhimiyah, berpantang itu alhimiyah.
menjaga sesuatu yang perkara yang bukan alim itu bukan pola hidup, tapi menjaga sesuatu yang membahayakan tubuh agar tidak masuk. Begitu sudah merasa berat tubuhnya, baru kemudian alim ya, daya pantang. Ketika enggak apa-apa, ini sekali. Ada sekali. Ya, maka saya anjurkan sekali-sekalilah hidup sehat. Makan jangan terlalu kenyangan. Sekali-sekali. Saya tidak mengatakan kalau ada orang yang mengatakan sekali-sekali saya makan enak di walimahan, atau sekali-sekali saya makan kekenyangan. Saya rasa bukan demikian. Justru yang kita anjurkan sekali-sekali. Saya tidak, karena saya percaya kebanyakan kita itu makan kekenyangan. Sekali-kali makan jangan kekenyangan. Sekali-sekali. Ya, kalau ada yang mengatakan saya sekali-sekali kekenyangan nggak apa-apa. Salah, itu bukan sekali-sekali makan kekenyangan. Setiap kali. Maka saya anjurkan sekali-sekali lah untuk makan tidak kekenyangan. Ya. Sekali-sekali lah makan dengan 1 usus, bukan dengan 7 usus. Datangi kajian. Yang kedua, pola pikir agar kita farhan, gembira, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang menimpa diri kita. Kalau kita tinggalkan kajian, tentu pusing. Kalau kita tidak mengikuti kajian, tentu banyak pikiran. Jangan suatu kerjaan itu kita paksakan diri kita. Kita paksakan, kita forsir. Kalau sesuatu itu diforsir itu tidak akan selesai, nggak perlu memforsir diri. Tapi tidak selesai. Ya, doa. Kemudian kalau kita berpikir anak yang ada di sana, anak yang ada di pondok bagaimana, atau suami yang lagi kerja bagaimana perjalanannya pulang macet ke Jakarta. Kalau kita hanya bisa memikirkan saja, nggak perlu, doakan saja, nggak perlu banyak berpikir. Ya. Kalau berpikir itu tidak akan menyelesaikan masalah. Apakah ketika kita pikirkan tiba-tiba jalan nggak macet? Tidak juga. Yang terjadi kecelakaan dan sebagainya tidak terjadi dengan pikiran, tidak. Ini kan kita doakan saja. Begitu pula dengan ketika kita tinggalkan orang-orang yang kita sayangi, apa kita harus berpikir? Bersedih boleh, ada batasannya. Berkabung ada batasannya. Ya, dan selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya semuanya dari Allah dan kan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangi kajian. Ya, kemudian jangan begadang kalau tidak sesuatu yang membuat engkau bahagia. Bergadanglah kalau memang sesuatu tersebut membuat kolbu kita kuat. Menyelamatkan kolbu, menyehatkan kolbu, menguatkan kolbu, silakan begadang. Tapi kalau hanya melemahkan kolbu dari sisi materi ataupun fungsi, ya, sehingga merubah tabiat kita dikarenakan adat kita, maka hindarilah. Lakukanlah adat yang bagus. Karena adat adalah tabiat kedua. Lakukanlah adat yang bagus karena adat adalah tabiat kedua. Biasakan diri kita dan melakukan sesuatu yang bagus. Jangan cari-cari sesuatu yang meringankan diri kita, menyenangkan diri kita, tapi akan buat bencana di kemudian hari. Allah alam. Dan Allah berikan kesehatan kepada kita, jasmani dan rohani, terutama rohani. Ya, terutama rohani. Dan pengobatan kolbu sangat penting, teramat sangat penting. Tidak ada yang bisa melebihi. Pengobatan badan sesuatu yang sepele dan sesuatu yang mudah saja, tapi pengobatan kolbu yang paling bagus. Ya. Hindari segala macam sesuatu yang menyakitkan kolbu. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dari saya mohon maaf atas segala kekurangan.